Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. 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 Ya, Bapak Ibu, ini musim apa ya Bapak Ibu ya? Musim kemarau apa musim hujan? Kemarau ya? Ya, musim kemarau. Kalau musim kemarau berarti banyak yang kesusahan air ya Bapak Ibu ya? Ada yang kesusahan air? Banyak yang kesusahan air. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan musim kemarau berarti air kesusahannya. Kalau misalnya saya melihat Ibu siapa lagi, Mama Filmo datang ke sumur sawit itu, mereka mandi di situ. Ya, jadi sejauh apapun kalau air tidak ada di rumah, maka kita pergi mencari air itu, karena air itu sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Kemarin hari Sabtu Ibu Sis datang ke gereja ngambil air. Katanya, "Oh, lama sekali ini kemarau ini, tante nggak berhenti berkepanjangan terus." "Iya Bu, nggak apa-apa lah Bu, ambil air di sini." "Iya tante, air ini merupakan kebutuhan utama manusia, ya, kebutuhan utama manusia. Kebutuhan utama manusia. Kalau tidak ada air, maka apa yang terjadi? Tumbuhan akan mati, hewan-hewan akan mati, bahkan manusia bisa mati. Kenapa? Karena kehausan, tidak ada air. Ya. Kemarin Pak Rihan katakan waktu di PKD rumah Pak Wiji bahwa cabenya itu kalau nggak disiram pasti kekeringan. Jadi setiap hari harus disiram, pagi sore harus disiram. Kalau tidak, maka akan mati. Ya, kalau tidak disiram, yang pertama yang terjadi adalah dia akan layu. Kalau dia sudah layu, maka tidak akan disiram, maka yang terjadi daunnya akan rontok. Ketika daun sudah rontok, maka apa yang terjadi pada tanaman tersebut? Tanaman tersebut akan mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi
dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, bahwa Yesus sedang berbicara tentang air sumber hidup. Bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata orang-orang kita yang ada di NTT, air sudeka, sapi mandi. Pas waktu saya dengar pertama, kan saya punya teman orang NTT waktu di asrama. Sapi mandi Pak, ini nggak ada sapi di sini. Kok sapi mandi, saya bilang. Ini semua di sini penghuni asrama ini manusia semua, nggak ada sapi. Itu bahasa kami. Artinya saya pergi mandi. Jadi kalau bahasa mereka itu disingkat-singkat, sapi saya pergi mandi. Air sudekat, artinya air sudah dekat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau air sudah dekat, maka kita tidak mengalami yang namanya kehausan. Tanaman pasti akan segar, akan tumbuh. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, bahwa orang-orang pada saat itu mereka sedang sibuk mempertanyakan siapakah Yesus. Di sini dikatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa ada hari raya Pondok Daun. Yesus meninggalkan Yerusalem, dia pergi ke Yehuda, karena di Yehuda ada perayaan perayaan Pondok Daun. Pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka Yesus mau ditangkap, mau dibunuh. Tetapi firman Tuhan katakan dia tidak dibunuh karena saatnya belum tiba. Di ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Yesus mengajar di tengah-tengah orang banyak. Orang-orang yang mendengarkan pengajarannya itu, mereka mengatakan bahwa dia ini adalah nabi. Yang lain katakan bahwa dia ini adalah Mesias. Yang lain katakan bahwa bukan, Mesias berasal dari keturunan Daud. Mereka sibuk berargumen. Tetapi sementara Yesus yang ada di tengah-tengah mereka tidak kenal. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah sumber air kehidupan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah yang memberi mereka hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah sejak lama kita menjadi orang Kristen. Sudah sejak lama kita menjadi pengikut Kristus. Masihkah kita berargumen seperti orang-orang pada saat itu? Siapa Yesus? Kita belum mengenal siapa Yesus. Hari Minggu kita sibuk ke gereja, PK kita ke PK, tetapi masih belum mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Makanya kita tidak bertumbuh secara rohani. Tidak ada pertumbuhan karena air sejauh. Ya. Yesus sudah dekat, tapi kita menjauh. Yesus menghampiri kita, tetapi kita menjauh. Seperti iklan anak Jericho, ya, mamanya pegang tangannya, katanya jangan, aku sudah besar, aku bisa menyeberang sendiri. Demikian kita orang-orang yang kita katakan aku orang percaya. Kadang-kala di saat kita mengalami kesusahan, Tuhan memberikan kita penghiburan, tetapi kita menjauh, kita mencari jalan lain supaya kita terhibur dan sebagainya. Kita lupa bahwa kita punya sumber hidup, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, maka kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu Yesus adalah sumber hidup.
Yesus adalah sumber hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, maka ada dua tindakan yang harus kita lakukan untuk meresponi Yesus adalah sumber air hidup. Ya, ingat Bapak Ibu, Yesus adalah sumber air hidup. Maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Tindakan yang harus kita lakukan itu memiliki kerinduan untuk bertemu kepada Yesus sebagai sumber air hidup. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah sumber hidup, air sumber hidup, maka kita harus memiliki kerinduan untuk bertemu kepada Yesus sebagai sumber air hidup. Itu di ayat 37. Begini firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa haus, dalam bahasa sehari-hari jikalau ada yang haus, barang siapa haus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini merupakan ajakan dari Sang Juru Selamat, ajakan dari air sumber hidup. Dia mengajak kita, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Ajakan. Kalau dikatakan ajakan, berarti tidak ada paksaan, ya. Bapak Ibu, ayo datang ke rumah. Itu ajakan, tidak mengandung unsur paksaan. Kalau tidak mengandung unsur paksaan, ya, maka siapapun yang mau, yang merasa haus, yang merasa memiliki beban berat, datang kepada Yesus. Seperti kalau di warta mewartakan Bapak Ibu, pada malam Sabtu kita ada doa bersama, doa malam. Itu kan ajakan, ya. Ajakan, tidak ada unsur paksaan. Bagi siapa yang mau, bagi siapa yang haus, bagi siapa yang rindu untuk berdoa, datang. Puji Tuhan, ada yang beberapa yang memiliki kerinduan, kehausan untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, firman Tuhan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang sedang menghadiri hari raya Pondok Daud. Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Jangan hanya sibuk untuk mempertanyakan siapa aku. Ketika kamu mendekat, maka engkau akan mengetahui siapa aku. Apakah aku nabi, apakah aku Mesias, apakah aku dari keturunan Daud. Engkau akan mengetahui jika engkau punya kerinduan mendekat kepadaku. Bagaimana bisa Bapak Ibu bisa mengetahui keluarga saya kalau tidak mendekat dan mempertanyakan langsung kepada saya, kalau saya tidak menceritakan? Bagaimana kita mengenal Juru Selamat? Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman kalau kita tidak mendekat kepada sumber air hidup itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada perumpamaan seorang raja. Itu bisa kita baca dalam Matius ayat pasal 22. Seorang raja sedang mengadakan pesta kawin. Kalau di saat ini pesta pernikahan, maka dia menyuruh hamba-hambanya untuk pergi keluar mengundang orang-orang yang mereka temui dengan pesan, datanglah ke perjamuan kawin, raja sedang mengadakan pesta. Maka firman Tuhan mengatakan tidak ada satu pun yang menghiraukan ajakan itu, undangan itu. Mereka pergi, lalu mereka datang kepada raja. Tidak ada yang
Berlusconi. Raja katakan kembali lagi, pergi kembali lagi, dan undang mereka. Katakan raja sudah menyediakan lembu jantan untuk dimakan. Raja hamba-hamba raja itu pergi dan mengatakan sekali lagi, raja sedang mengadakan pesta, datanglah, hadirilah dan nikmatilah segala makanan yang sudah dihidangkan di situ. Firman Tuhan katakan tidak seorang pun yang datang yang menghiraukan. Firman Tuhan catat bahwa mereka sibuk dalam urusan masing-masing. Mereka pergi kepada pekerjaan mereka. Kemudian mereka datang lagi kepada raja. Tidak ada yang datang, tidak ada yang merespon raja. Pergi ke jalan-jalanan, undang orang-orang miskin, undang orang-orang terlantar. Maka pada saat itu mereka datang kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang terlantar, kepada firman Tuhan katakan kepada preman-preman. Mereka datang. Mereka makan bersama-sama dengan raja. Mereka menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh raja. Mereka menjadi kenyang. Yang tadinya lapar menjadi kenyang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisakah kita mengerti apa yang dimaksud dari pertanyaan? Kata firman Tuhan katakan bahwa banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang. Apakah kita termasuk orang-orang? Kita hanya sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita hanya sibuk dalam pekerjaan kita masing-masing. Kata Pak Riman tadi, tinggal 9 tahun lagi. Apa ini yang dikasih? Kita sudah tahu bahwa sebentar lagi, kita tidak tahu kapan. Sebentar lagi undangan akan datang dari sang raja. Siapkah kita? Bukan hanya siap secara fisik Tuhan ini saja, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita dari saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa sejauh mana saya memiliki kerinduan untuk bertemu Tuhan, sejauh mana saya memiliki kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Seperti raja ini yang menyebarkan undangan tetapi tidak ada yang merespon, tidak ada yang menghadiri. Hanya orang-orang yang terlantar, orang-orang miskin, preman-preman di samping jalan itu yang datang yang menghadiri. Berikan kasih oleh Tuhan, jangan itu sampai terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita orang Kristen, tetapi kita tidak sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Kita tidak bertekun dalam mencari Tuhan. Kita tidak memiliki kerinduan yang haus untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki kerinduan, kehausan, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita haus tidak ada air, maka dimanapun kita akan mencari sumber air supaya dahaga kita, kehausan kita bisa terobati. Kalau Yesus adalah sumber air hidup, penata secapek apapun kita, maka kita pergi datang mencari sumber kehidupan itu. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang banyak alasannya, tidak. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah hati yang mau mengikut, yang penuh dengan kesungguhan dalam kondisi situasi apapun. Maka biarlah jiwa kita ini memiliki kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini, bahwa kita belajar dari murid-murid Yesus. Saya membaca
membaca dari pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan ada murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus. Ingat ya, murid-murid Yesus. Kalau dikatakan murid-murid Yesus berarti sudah menjadi pengikut Kristus. Ya, dikatakan di situ bahwa mereka bersama-sama dengan Kristus. Berjalannya waktu maka Tuhan mengajar, menyampaikan pengajarannya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa sebagian dari murid-murid itu pergi meninggalkan Yesus. Mereka katakan ajaran ini sungguh keras. Ajaran ini sungguh keras, tidak mampu untuk kita mengikutinya. Maka firman Tuhan katakan ada sebagian murid-murid itu mulai mengundurkan diri dan meninggalkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini adalah ibarat pedang yang tajam, menusuk. Kalau dia menusuk, maka apa yang terjadi? Kesakitan. Sakit memang. Ajaran Tuhan sakit. Makanya banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan bahwa ketika dalam penyampaian firman Tuhan tidak ada yang disengaja. Kalau tersinggung, puji Tuhan. Kalau tersinggung artinya mengenal dan adanya namanya perubahan. Tapi kalau tidak tersinggung, Bapak Ibu perlu dipertanyakan. Berarti firman Tuhan ini tidak berfungsi. Tumpul firman Tuhan ini. Tetapi kalau firman Tuhan itu menggoncangkan hati kita, menggelisahkan hati kita, puji kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menegurku, Engkau mengingatkanku. Tolong aku agar aku boleh mengalami perubahan dan jaya. Tetapi kalau hanya kita sibuk mempertanyakan siapa Yesus dan sebagainya, maka ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan untuk bertemu Yesus tidak akan pernah ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa milikilah kerinduan untuk bertemu kepada Yesus. Yesus tidak jauh. Kata lagu, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Ya, karena Yesus adalah sumber air hidup, maka kita harus datang kepada Yesus. Ya, kita harus datang kepada Yesus. Kita harus merespon ajaran Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu, marilah kepadaku yang haus, aku akan memberi minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah air sumber hidup. Maka tindakan kita yang kedua adalah meyakini bahwa Yesus adalah air sumber hidup. Meyakini bahwa Yesus adalah air sumber hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meyakini artinya percaya. Kita percaya bahwa Yesus adalah air sumber hidup. Kita percaya bahwa Yesus mampu memberikan kita minum. Kita percaya bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus percaya bahwa Yesus adalah sumber air hidup? Alasannya adalah di ayat yang ke-38. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aliran-aliran air hidup akan mengalir dalam diri kita apabila kita percaya bahwa Yesus adalah sumber air hidup. Mengalir bagaikan bahkan air yang tidak pernah putus-putusnya. Ya.
diparang, maka tidak akan putus. Dia akan terus berkesinambungan, dia akan terus berkelanjutan dalam hidup kita. Itulah aliran-aliran air hidup akan terus mengalir. Dia tidak mengenal hujan, dia tidak mengenal panas, dia tidak terpengaruh dengan panas, dengan kemarau yang berkepanjangan. Dia akan terus mengalir. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah air sumber hidup, maka di saat kita akan berhenti untuk percaya, maka disitulah aliran-aliran air hidup itu akan menjadi putus, berhenti untuk mengalir. Kalau berhenti untuk mengalir, maka saya katakan tadi, kita akan mati. Rohani kita akan menjadi kering. Jadi walaupun disampaikan firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti, kita tidak akan pernah berterima. Kenapa? Karena aliran-aliran sumber air hidup tadi sudah putus, sudah berhenti. Maka bagaikan bunga yang tidak akan disiram, maka dia akan mati, dia akan layu oleh panasnya terik matahari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Itu jangan sampai membuat aliran-aliran air hidup putus dalam hidup kita. Masalah akan membuat kita semakin terpuruk bila kita jauh daripada sumber air hidup. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita dengan dekat dengan sumber air hidup, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Meskipun di tengah tantangan, meskipun di tengah kesulitan, meskipun di tengah-tengah kesakitan, sakit penyakit yang tidak berhenti-henti. Kalau kita dengan dekat dengan sumber air hidup, maka kita akan terus berkobar-kobar dalam mengikut Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa jika kita dekat dengan sumber air hidup, maka masalah, tantangan, pergumulan akan dikalahkan. Kita akan terus maju mengikut Tuhan, menjadi contoh dan teladan dalam ketekunan dalam beribadah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita renungkan pada saat ini bahwa Yesus adalah sumber air hidup satu-satunya. Katakan bahwa Yesus dekat. Tuhan sudah dekat. Beda dengan pandangan orang-orang di luar sana bahwa Yesus jauh. Yesus ada di hati kita. Firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Makanya hati ini jangan dikotori dengan hal-hal duniawi, karena ada Roh Kudus di dalam. Roh Kudus yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang menegur kita, Roh Kudus yang mengubahkan seluruh kehidupan kita. Adalah aliran-aliran sumber air hidup. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini memberkati kita. Ingat bahwa Yesus adalah sumber air hidup. Maka kalau Yesus sumber air hidup, yang kita lakukan yang pertama adalah memiliki kerinduan untuk bertemu kepada Yesus sebagai sumber air hidup. Yang kedua, meyakini bahwa Yesus adalah air sumber hidup.